Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, selamat sore adik-adik. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, ya. Masih ada pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 untuk minggu-minggu depan, ya. Ini saya mohon maaf, saya baru buka Zoom meetingnya beberapa menit yang lalu, ya. Biasanya itu saya bukanya 10 menit sebelumnya sehingga bisa mulai tepat di jam 3.50. Ini agak ngaret sedikit ya, mohon maaf. Karena saya baru dari Prodi, tadi cepat-cepat pulang ke rumah untuk akhirnya bisa buka laptop lagi ya. Jadi saya tadi di Prodi itu ada bimbing, sorry, ada seminar proposal ya di Prodi. Jadi baru eh, selesai juga tadi jam-jam 3 lewat. Jadi ya akhirnya terlambat ya saya buka Zoom meetingnya. Jadi mohon maaf ya atas keterlambatannya. Sambil menunggu teman-temannya masuk, silakan bisa masuk karena saya lihat di sini 29 mahasiswa, tapi baru 20 orang yang masuk di sini ya. Sambil menunggu teman-teman yang masuk, saya mau memberikan info, mengingatkan kembali ya kepada adik-adik semua yang mungkin lupa atau tidak mendengarkan atau tidak menyimak mungkin ya karena jaringan terkait nilai tugas individu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai pertemuan dengan saya, maka saya sudah tidak akan memberikan lagi kesempatan kepada adik-adik untuk mengulang atau mengerjakan tugas gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi perbaikan nilai tugas, maka untuk adik-adik di sini yang belum ada nilainya sama sekali, tolong bisa aktif ya. Jadi apakah mau pertemuan hari ini, mau jadi moderator atau notulen, kemudian mau bertanya ataupun menambahkan, karena dari situ saya hanya ambil sumbernya dari keaktifan kalian untuk nilai tugas gitu ya. Jadi kalau tidak ada keaktifan maka tentunya nilainya nol. Saya mau memberikan daftar nama yang di sini belum ada nilainya sama sekali. Ada email Dayanti, kemudian Nur Anissa Fitri, Friska Abdullah, Faida, itu ya. Jadi tolong teman-teman yang tadi nama-namanya boleh bisa diperhatikan gitu. Kalau misalnya tidak mau aktif maka tentunya nilainya nol. Dan kalau nilainya nol maka saya tidak akan memberikan apapun di situ nilainya gitu ya. Walaupun kalian sudah mengerjakan UAS nantinya kalau tidak ada nilai tugas maka pasti nilainya juga jelek. Tuh. Gimana Nur Anissa Fitri? Ada yang mau dibicarakan? Ini kenapa suaranya ribut? Saya mute ya. Jadi itu tadi nama-nama yang belum ada nilainya ya, sama sekali belum ada. Saya prioritaskan dulu untuk nama-nama tersebut untuk bisa aktif hari ini ya. Kalau tidak, maka tentunya nilainya tidak ada ya. Sebenarnya masih ada untuk nilainya ada, tapi masih standar karena hanya sekali bertanya gitu ya, atau hanya sekali saja aktif. Tapi mungkin untuk minggu depan saja ya, 2 minggu depan karena masih ada pertemuan 14 dan 15. Oke, mungkin itu untuk info awalnya. Kita bisa mulai langsung untuk presentasi dan diskusi untuk materi hari ini, yaitu eksistensialisme. eh saya sudah mengecek makalahnya, covernya di sini saya lihat pemakalanya ada 3 orang, ada Resti, Nur Anissa, sama Friska. Apakah hari ini ada ketiganya di Zoom meeting?
Hadir, Bu. Resti, dua lagi mana? Hadir, Ibu. Satunya lagi? Hadir, Bu. Oke. Untuk yang jadi moderator dan notulen, ada yang mau jadi moderator atau notulen? Silakan, Saya moderator, Ibu. Nur Fadila. Notulennya, Saya, Bu. Suci Rahmadani. Baik, sudah saya catat ya untuk moderator dan notulen. Silakan bisa di share screen untuk pemakalah PPT-nya sekarang. Apakah bisa? Silakan bisa di share screen dulu. Yang jadi yang jadi pemakalah boleh bisa di share screen. Masih sementara, Bu. Masih dicoba. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan saya pada sore hari ini sebagai moderator pada diskusi dari kelompok terakhir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada kelompok pemateri untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih moderator. PPT-nya sudah bisa dilihat atau belum? Belum. Saya belum melihat, baru WhatsApp grupnya yang terlihat. Oh, ya. Ya. Kendala jaringan. Tunggu ya, Bu. Oke, baik. Karena layarnya sudah kelihatan, jadi eh, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pertama latar belakang dari eh,
Sistem filsafat pendidikan eksistensialisme. Latar belakangnya, kritik tajam atas dunia pendidikan persekolahan didasarkan atas realitas objektif. Sekolah sebagai lembaga penjinakan, guru sebagai kaki tangan lembaga yang tidak memberikan rasa kemerdekaan untuk berkreasi dan berimajinasi siswa. Termasuk Alexander A. Neil yang mengkritik secara tajam eksistensi lembaga pendidikan persekolahan yang hanya memperhatikan aspek otak semata dan kadang mengebiri aspek hati siswa, sehingga Neil mengungkapkan kekecewaan dengan mengatakan hearts not head in the school. Ungkapan ini muncul ketika dilihat bukan tempat sebagai media untuk membentuk dan merancang yang memungkinkan anak-anak menjadi dirinya sendiri. Yang terjadi justru sebaliknya, anak-anak telah dibelenggu dengan kekuatan otoritatif kehendak sekolah dan guru serta seperangkat aturan-aturan lainnya. Baik, pengertian dari sistem filsafat eksistensialisme sendiri adalah pendekatan dalam pendidikan yang berakar pada aliran filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme adalah suatu aliran pemikiran filsafat yang menekankan kebebasan individu, eksistensi manusia, dan tanggung jawab pribadi dalam mencari makna hidup. Dalam konteks pendidikan, eksistensialisme menekankan pentingnya pengembangan individu dan pengalaman pribadi dalam proses pembelajaran. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan makna hidup mereka sendiri, dan pendidikan harus membantu individu untuk mengembangkan kesadaran diri, otonomi, dan tanggung jawab pribadi. Selanjutnya, definisi dan konsep eksistensialisme. Menurut eksistensialisme, manusia merupakan makhluk yang keluar atau dapat dipisahkan dari makhluk lain yang non-manusia. Bila dilihat dari cara beradanya, eksistensi manusia merupakan cara berada yang khas dari manusia. Di dunia ini hanya manusia yang memiliki eksistensi, makhluk bernyawa lainnya tidak memikirkan tidak memilikinya. Dapat dikatakan bahwa kesan manusia sebagai makhluk yang berpribadi secara khusus dalam keberadaannya itulah yang merupakan eksistensinya. Namun, walaupun manusia adalah salah satu makhluk yang terlihat bereksistensi di dunia, ia tak hanya berurusan dengan cara beradanya sendiri, ia juga harus melihat keberadaan makhluk lain dalam hubungan atau relasi dengannya, walaupun cara berada makhluk lain itu tak dapat dikatakan bereksistensi. Manusia tidak sendirian di dunia ini. Ia ada bersama-sama dengan lingkungannya. Di dalam dunia ini juga manusia mengadakan hubungan dan eksistensi selain dirinya. Sebagai manusia yang mempunyai cara berada yang unik untuk bereksistensi, setiap manusia juga mempunyai cara yang unik untuk bereksistensi yang berbeda dengan manusia lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu metode kurikulum pendidikan akan dilanjutkan oleh teman saya, Friska Abdullah. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Metode dan kurikulum pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum pendidikan, aliran eksistensialis adalah berpusat pada anak, individualistik, dan kesadaran atas keberadaan, sehingga metode pengajarannya adalah saling menghargai pembuatan keputusan-keputusan, dialog, refleksi diri, dan non-direktif. Sedangkan manajemen kelas yang dibangun adalah partisipasi kelas harus terbuka,
tidak saling mengancam, demokratis, dan fleksibel. Maka posisi guru harus berilmu dan berpengetahuan secara holistik mengenai keinginan dan kebutuhan masing-masing siswa. Next. Kritik filsafat eksistensialisme dalam pendidikan. Kritik terhadap eksistensialisme adalah terlalu ekstrim menyalahkan sekolah sebagai lembaga yang dianggap sebagai kekuatan indoktrinasi dan dehumanisasi bagi individu, sehingga guru dan murid adalah korban-korban, sehingga kehidupan modern tidak bisa berharap banyak untuk menemukan dirinya sendiri. Jika kondisi institusi pendidikan tidak diperbaiki untuk perbaikan identitas individu, kepribadian, dan untuk kesejahteraan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nur Anissa. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Friska, yaitu eksistensialisme dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam meletakkan hubungan manusia dengan pendidikan atas dasar prinsip penciptaan, peran, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, manusia dapat dilihat sebagai makhluk ciptaan Allah yang terkait oleh ketentuan-ketentuan, norma-norma, nilai-nilai yang telah diatur oleh Allah. Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang terkait oleh nilai-nilai ilahiyah yang mencakup hubungan dengan Allah, manusia, dan alam sekitar, sehingga aspek eksistensi menyangkut kebebasan sebagaimana Sartre dengan Kierkegaard diupayakan untuk diminimalisir. Dalam proses pendidikan, peran guru memiliki posisi penting dalam proses didaktik, baik menyangkut kualitas, kapabilitas, maupun personal. Next. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu kebebasan yang dibangun adalah kebebasan dari keinginan dan kehendak dirinya sendiri. Dengan demikian, semua tindakan yang dilakukan adalah resiko dan tanggung jawabnya sendiri, sehingga filsafat ini kadang dipersepsikan sebagai filsafat kebebasan yang mutlak. Demi sebuah pembebasan, maka manusia harus peka terhadap kondisi dan realitas yang terjadi. Demi eksistensinya, manusia harus mampu membebaskan diri dari struktur-struktur yang menindas kebebasan manusia. Baik, itulah materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya buka sesi tanya jawab. Saya membuka 4 pertanyaan. Saya persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Moderator izin bertanya. Baik, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Yanti dengan NIM A221236067. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 13, bagaimana pandangan eksistensialisme terhadap makna hidup manusia? Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mohon pertanyaannya ditulis di kolom komentar. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Delia Nurhaliza untuk bertanya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya izin bertanya kepada kelompok penyaji.
Jadi pertanyaan saya itu mengenai jelaskan apa peran guru dalam kurikulum atau metode filsafat eksistensialisme ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, jika dari teman-teman belum ada yang ingin bertanya, saya persilahkan kepada pemateri untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman. Jika jawabannya sudah ada, saya persilahkan untuk menjawab. Baik, moderator izin menjawab. Baik, saya persilahkan. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Delia, yang mana pertanyaannya jelaskan apa peran guru dalam metode atau kurikulum filsafat eksistensialisme ini. Baik, dalam konteks pendidikan dengan pendekatan filsafat eksistensialisme, peran guru sangat penting, namun beda dari peran guru dalam metode pendidikan yang lebih tradisional. Peran guru dalam kurikulum atau metode filsafat eksistensialisme ada beberapa. Yang pertama, fasilitator kebebasan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membantu siswa mengeksplorasi kebebasan mereka. Yang kedua, pembimbing refleksi diri. Guru berperan dalam mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri. Mereka mengajak siswa untuk mempertanyakan keberadaan mereka, tujuan hidup mereka, dan makna dari pengalaman-pengalaman mereka. Yang ketiga, pendukung otentisitas. Guru eksistensialis mendorong siswa untuk menjadi otentik dan setia pada diri mereka sendiri.
Mereka menanamkan pentingnya menjadi jujur terhadap diri sendiri dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan pribadi. Yang keempat, penghargaan terhadap subjektif. Dalam pendidikan eksistensialis, subjektivitas siswa dihargai. Guru memahami bahwa setiap siswa memiliki perspektif unik dan pengalaman hidup yang berbeda. Yang selanjutnya, pengembangan hubungan yang dalam. Guru membangun hubungan yang mendalam dan autentik dengan siswa. Mereka melihat siswa sebagai individu yang utuh dan berusaha memahami mereka secara mendalam. Jadi, secara keseluruhan, peran guru dalam kurikulum atau metode filsafat eksistensialisme adalah membantu siswa menjadi individu yang bebas, otentik, dan bertanggung jawab. Mereka tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi proses eksplorasi diri dengan pencarian makna hidup siswa. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Jika dari teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari pemateri, saya persilahkan. Baik, jika dari teman-teman tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, Saudari Dewi Nurhaliza. Apakah jawabannya bisa dimengerti dan disimpulkan? Baik, sebelumnya terima kasih moderator dan terima kasih juga kepada saudari penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya dengan sangat baik. Di sini saya dapat menerima jawabannya dan saya di sini sedikit menyimpulkan tadi mengenai pertanyaan saya, jawaban pertanyaan saya. Jadi peran guru dalam kurikulum filsafat eksistensialisme ini sangat penting dan berbeda dengan peran guru dalam metode tradisional yang dijelaskan penyaji. Tadi ada 5 peran guru dalam filsafat eksistensialisme ini. Yang pertama sebagai fasilitator kebebasan, yang kedua membimbing refleksi diri, yang ketiga pendukung autentisitas, yang keempat peenghargaan terhadap subjektif, dan yang kelima pengembangan hubungan yang mendalam dengan siswa. Jadi peran ini peran filsafat eksistensialisme ini membantu siswa menjadi individu yang bebas dan mengeksplorasi diri dari siswa tersebut. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemateri, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Moderator, saya ingin menjawab pertanyaan dari Email Dayanti. Baik, saya persilahkan. Baik. Pertanyaannya itu, bagaimana pandangan eksistensialisme terhadap makna hidup manusia? Jawabannya yaitu, eksistensialisme adalah aliran filsafat yang memandang eksistensi manusia sebagai hal yang utama dan menekankan pada kebebasan individu serta tanggung jawab dalam mencari makna hidup. Beberapa pandangan eksistensialisme tentang makna hidup manusia antara lain. Pertama, kebebasan dan tanggung jawab.
Eksistensialisme menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memiliki dan menentukan nasibnya sendiri. Namun, dengan kebebasan ini juga tindak sesuai dengan pilihan-pilihan yang dibuat. Yang kedua, penciptaan makna hidup. Menurut eksistensialisme, manusia tidak dilahirkan dengan makna hidup yang sudah ditentukan. Sebaliknya, manusia harus menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan-pilihan dan tindakan yang diambil. Yang ketiga, autentisitas. Eksistensialisme menekankan pentingnya hidup secara autentik, yaitu dengan menyadari kebebasan dan tanggung jawab individual, serta menolak untuk hanya mengikuti norma-norma sosial sudah ada. Yang keempat, keputusan-eksistensialisme mengakui bahwa hidup manusia penuh dengan keputusasaan dan kecemasan, namun menekankan bahwa justru dari kecemasan inilah manusia dapat menciptakan makna hidupnya sendiri. Dan terakhir, ketelemparan. Eksistensialisme memandang manusia sebagai makhluk yang terlempar ke dalam dunia tanpa memiliki esensi atau tujuan hidup yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ini membuat manusia bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidupnya sendiri. Secara keseluruhan, eksistensialisme memandang manusia sebagai agen yang bebas dan bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang diambil. Baik, itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Jika belum ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa dimengerti dan disimpulkan? Baik, saya berterima kasih kepada yang telah menjawab pertanyaan saya. Baik, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 5 makna hidup dalam manusia itu. Yang pertama itu kebebasan dan tanggung jawab. Yang kedua, penciptaan makna hidup. Yang ketiga, autentisitas. Yang keempat, keputusan. Dan yang terakhir itu keterlemparan. Dan secara eksistensialisme memandang manusia sebagai agen yang bebas dan bertanggung jawab untuk menciptakan makna hidup mereka sendiri melalui pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan yang diambil. Baik, itu saja kesimpulan yang bisa saya berikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada 2 pertanyaan pada sesi pertama ini. Saya persilahkan kepada teman-teman. Izin bertanya, moderator. Baik, saya persilahkan kepada Saudari Konggulita untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada kelompok materi. Pertanyaan saya yaitu bagaimana
eksistensialisme membedakan dirinya dari aliran filsafat pendidikan lainnya. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya pertanyaannya mohon ditulis di kolom komentar. Baik, untuk Saudari Indah Norlela, saya persilahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan bertanya bagaimana eksistensialisme memandang tujuan utama pendidikan dan apa perbedaan tujuan pendidikan aliran filsafat lainnya seperti pragmatisme atau esensialisme. Hanya itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Pertanyaannya mohon ditulis di kolom komentar. Baik, untuk pemateri saya berikan waktu untuk mencari jawaban dari teman-teman. Jika jawabannya sudah ada, saya persilahkan untuk bertanya, menjawab. Izin menjawab, moderator. Baik, saya persilahkan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eko Mobilita. Pertanyaannya tadi itu, bagaimana eksistensialisme membedakan dirinya dari aliran filsafat pendidikan lainnya? Eksistensialisme memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Yang pertama itu ada penekanan pada individualisme dan kebebasan manusia. Eksistensialisme menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan makna hidup mereka sendiri, bukan ditetapkan oleh entitas eksternal seperti Tuhan, masyarakat, atau budaya. Fokus pada pengalaman individual dan subjektivitas daripada mencari kebenaran universal. Yang kedua, ada penolakan terhadap esensialisme. Eksistensialisme menolak pandangan esensialis bahwa manusia memiliki esensi atau sifat dasar yang ditetapkan sebelumnya. Sebaliknya, eksistensialisme berpendapat bahwa manusia ada terlebih dahulu dan kemudian memilih untuk menjadi apa. Yang ketiga, penekanan pada otentitas dan tanggung jawab. Eksistensialisme mendorong individu untuk hidup dengan cara yang otentik, sesuai dengan pilihan dan tindakannya sendiri. Manusia bertanggung jawab penuh atas pilihannya dan konsekuensinya. Dan yang keempat itu ada sikap terhadap pendidikan. Eksistensialisme menekankan peran pendidikan dalam memfasilitasi pengembangan diri individu secara bebas dan otentik. Tujuan pendidikan adalah membantu siswa menemukan dan mewujudkan potensi dirinya, bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Secara umum, eksistensialisme menekankan kebebasan individualitas dan tanggung jawab manusia, bertolak belakang dengan pandangan yang lebih deterministik atau sistematis dalam banyak aliran filsafat pendidikan. Baik, itulah jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Izin menambahkan, moderator. Baik, saya persilakan kepada Saudari Ika untuk menambahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi kan bagaimana eksistensialisme itu memandang tujuan utama pendidikan dan apa perbedaan tujuan pendidikan aliran filsafat lain seperti pragmatisme atau esensialisme. Nah, eksistensialisme dia memandang tujuan utama pendidikan sebagai pengembangan kebebasan individu dan autentisitas.
Nah, untuk perbedaan tujuan pendidikan antara eksistensialisme dengan pragmatisme terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Pragmatisme dia cenderung memprioritaskan efisiensi dan hasil praktis dalam pendidikan. Sementara esensialisme dia lebih fokus pada pengembangan esensi atau substansi manusia. Baik, itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk penanya, apakah jawabannya bisa dimengerti? Baik, diucapkan terima kasih kepada Saudari Anissa Fitri dan juga sedikit tambahan tadi yang dapat saya simpulkan dari jawaban mereka, yaitu bahwa eksistensialisme memiliki beberapa perbedaan dasar dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Yang pertama itu penekanan pada individualitas dan kebebasan manusia. Yang kedua itu penolakan terhadap esensialisme. Yang ketiga itu penekanan pada otentitas dan tanggung jawab. Yang keempat yaitu sikap terhadap pendidikan. Secara umum eksistensialisme menekankan kebebasan, individualitas, dan tanggung jawab manusia, bertolak belakang dengan pandangan yang lebih deterministik atau sistematis dalam banyak aliran filsafat pendidikan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Evangelista. Baik, kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan terakhir. Baik, saya mau menjawab pertanyaan dari pertanyaannya, bagaimana eksistensialisme memandang tujuan utama pendidikan dan apa perbedaan tujuan pendidikan aliran filsafat lain seperti pragmatisme dan esensialisme. Baik, eksistensialisme, pragmatisme, dan esensialisme adalah aliran filsafat yang memiliki pandangan berbeda mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan eksistensialisme yang pertama, pengembangan individu yang otentik. Dua, peningkatan kebebasan dan tanggung jawab. Ketiga, refleksi diri dan makna hidup. Tujuan utama eksistensialisme sama seperti yang saya jelaskan dari pertanyaan Kak Delia. Dan tujuan utama pendidikan pragmatisme adalah yang pertama, pembelajaran berbasis pengalaman. Harus berfokus pada pengalaman nyata dan relevan yang membantu siswa. Yang kedua, kesiapan untuk kehidupan nyata. Tujuan pendidikan adalah mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, fleksibilitas dan adaptabilitas. Pendidikan harus mempersiapkan siswa untuk beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan di lingkungan. Selanjutnya, esensialisme dalam tujuan pendidikan. Yang pertama, penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan harus berfokus pada transmisi pengetahuan dan keterampilan dasar yang dianggap esensial bagi perkembangan intelektual siswa. Yang kedua, pengembangan karakter dan moral. Pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai moral. Yang ketiga, peningkatan akal dan penalaran. Pendidikan harus menekan pada pengembangan dan kemampuan berpikir kritis dan
Jadi apa perbedaan antara eksistensialisme, pragmatisme, dan esensialisme tadi? Yang pertama itu pendekatan terhadap siswa. Kalau eksistensialisme ini menekankan kebebasan dan tanggung jawab secara individu, sementara kalau pragmatisme fokus pada pengalaman praktis, dan esensialisme berfokus pada penguasaan pengetahuan dasar. Yang kedua itu fokus pembelajaran. Eksistensialisme menekankan pencarian makna dan refleksi diri. Pragmatisme pada penerapan pengetahuan dalam situasi nyata, dan esensialisme pada penguasaan materi, pelajaran, dan pembentukan karakter. Dan yang terakhir itu tujuan akhir. Eksistensialisme ini bertujuan untuk membantu para siswa menemukan jati diri mereka dan kebebasan mereka. Pragmatisme mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan praktis dalam hidup. Dan terakhir, esensialisme berusaha menanamkan pengetahuan dan nilai fundamental yang esensi bagi masyarakat. Dan meskipun ketiga aliran filsafat ini mengakui pentingnya pendidikan, masing-masing memiliki pandangan yang unik tentang pendidikan dan cara mencapainya. Baik, itu jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan, saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya bisa dimengerti dan disimpulkan? Baik, terima kasih atas jawaban dari pemateri. Yang dapat saya simpulkan dari jawabannya yaitu pendidikan eksistensialisme itu bertujuan untuk membantu individu menemukan jati dirinya, dan eksistensialisme itu menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu, sedangkan pragmatisme itu pendidikannya berfokus pada pengalaman nyata dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan. Sedangkan esensialisme berfokus pada pembentukan karakter siswa dan menanamkan nilai-nilai moral yang baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah sesi tanya jawab pertama. Mohon maaf sebelumnya Ibu, boleh dibuka sesi 2? Jika ada yang masih mau bertanya, boleh dibuka. Tapi kalau sudah tidak ada, boleh ditutup saja moderator. Baik, Ibu. Baik, saya buka sesi 2 dengan 2 pertanyaan. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, saya rasa dari teman-teman sudah tidak ada yang ingin bertanya.
Baik, saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih moderator sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menambahkan ya. Sebelum saya menambahkan, saya mau konfirmasi dulu terkait absen. Seperti biasa, saya sudah memberikan absen di Siakat ya. Tapi mungkin yang saya share screen bukan website Siakat ya. Jadi saya sudah isi absennya, tapi ada beberapa orang yang belum saya lihat di Zoom meeting, sehingga saya masih belum kasih hadir. Kalau misalnya ada konfirmasi, boleh nanti dikasih tahu ya. Di sini ada 4 orang yang masih saya pending. Ada Firdasari, Rahmat, Nur Hadi, dan Faidah. 4 orang ini, apakah ada konfirmasi info? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada berarti saya kasih alfa. Ibu mohon maaf, atas nama Nur Hadi tadi dia izin Bu Kemana? ke tempat turlap bukan. Nah dia ditugaskan ke sana duluan ke sana Bu, terus jaringan di sana itu kurang bagus Bu. Nur Hadi ya? Iya Bu. Ada lagi informasi yang lain untuk teman-teman yang lain? Ibu, Rahmat Hidayatullah sakit itu Ibu. Ada tidak suratnya? Suratnya ada bersama sekretaris. Masih berlaku kah untuk hari ini suratnya? Dari sejak kapan dia sakit? Oh, dia ada masa pemulihan Ibu habis kecelakaan. Ada lagi informasi lain dari teman-teman yang lain? Di sini berarti ada Nur Hadi dan Rahmat Hidayatullah. Ya, saya kasih sakit. Kemudian satunya lagi Nur Hadi di sini ya. Oke, terima kasih sudah dikasih konfirmasi. Sudah saya ganti ya di Siakat. Oke, saya mau memberikan penguatan untuk materi hari ini ya. Ini materi terakhir untuk aliran filsafat pendidikan ya. Jadi untuk minggu depan dan 2 minggu depan lagi kita masuknya ke lebih ke filsafat pendidikan, lebih ke pendidikannya sih ya. Jadi nanti silakan disesuaikan yang jadi pemakalah di 2 minggu depan bisa dilihat ya materinya nanti terkait apa. Hanya saja memang kalau untuk aliran filsafat ini sudah selesai hanya sampai di eksistensialisme saja. Oke, saya mohon maaf juga baru sempat menambahkan materi di Google Classroom, dua materi ini ya di 2 website ini di Google Classroom di topik hari ini, karena saya pikir saya sudah menambahkan gitu ya. Jadi ada 3 mata kuliah filsafat pendidikan, jadi overlapping ya memori saya. Jadi saya pikir saya sudah menambahkan ternyata hanya di 2 kelas yang lain. Yang di kelas ini belum ya. Jadi nanti silakan bisa dilihat materi tambahannya. Di sini saya mau menambahkan ada 2 website, tapi tentu balik lagi yang biasanya saya pakai itu websitenya bahasa Inggris ya. Kalau untuk website-website yang sebelumnya biasanya itu mungkin kalian lihat tampilannya agak sedikit berbeda ya tambahannya karena memang di website tersebut tidak diberikan
pembahasan untuk materi eksistensialisme gitu. Jadi saya mencari lagi website lain yang membahas eksistensialisme. Di sini ada dari BINUS University ya. Ada dua materi yang sama eksistensialisme. Yang pertama ini kalau dilihat dari tahunnya ini tahun 2020, sedangkan yang satunya lagi ini tahun 2023 ya. Jadi ada updatean pembahasan terkait eksistensialisme, makanya saya ambil dua-duanya. Em, Mungkin sudah dijawab juga ya pertanyaan dari teman-temannya. Tadi ada 4 orang yang bertanya terkait eksistensialisme. Em, Coba saya lihat dulu ya pertanyaannya. Oke, ada yang meminta perbedaan eksistensialisme dengan aliran filsafat pendidikan lain. Ini bagus pertanyaannya. Untuk mereview lagi ya aliran filsafat yang sudah kita pelajari di minggu-minggu kemarin. Lalu ini tentang Indah Nurlela tentang tujuan utama pendidikan dan apa perbedaan tujuan aliran filsafat. Bagaimana eksistensialisme memandang tujuan utama pendidikan dan apa perbedaan tujuan ini juga ininya ya perbandingannya ya. Oke. Yang Delia peran guru. Oke. Satunya lagi email udah. Tentang eksistensialisme secara umum ya. Oke. Ya, sebenarnya tadi kalau sejauh yang saya simak tadi sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Saya hanya memberikan penguatan bahwa eksistensialisme itu adalah aliran filsafat pendidikan yang berfokus pada keberadaan diri, ya, berfokus pada individualitas manusia, berfokus pada sesuatu yang eksis terlebih dahulu gitu ya, sesuatu yang muncul wujudnya ada gitu ya, baru nanti hal-hal lainnya menyusul ya. Nah, kalau misalnya satu filsafat pendidikan yang hampir tricky, pemahamannya mirip dengan eksistensialisme, misalnya esensial gitu ya, hampir-hampir mirip nih, esensial, eksistensialisme gitu ya. Nah, kalau bedanya misalnya dengan esensialisme, bahwa kalau aliran filsafat pendidikan esensialisme itu umumnya berfokus pada esensi ya, artinya isinya terlebih dahulu baru covernya atau wujudnya. Nah, beda kan dengan eksistensialisme. Jadi kalau eksistensialisme itu luarnya dulu, perwujudannya dulu, fisiknya dulu, sesuatu yang kita bisa lihat dulu gitu ya. Muncul dulu dia, baru nanti mungkin bisa saja ke esensialnya gitu. Sementara kalau esensial yang difokuskan utamanya di isinya dulu, baru ke eksistensinya mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan aliran filsafat pendidikan pragmatis, tadi juga ada yang menambahkan ya Ika ya, tadi bahwa em, kalau pragmatis memang yang dilihat itu kebermaknaannya gitu atau apa ya sisi praktisnya gitu. Kelihatan nggak efeknya dari misalnya pendidikan yang dilakukan hasilnya seperti apa gitu ya. Jadi dilihat mungkin lebih ke output base-nya atau lebih dilihat hasilnya produk yang dihasilkan itu seperti apa gitu ya. Jadi buktinya itu apa gitu ya. Itu kalau pragmatis. Dan mungkin nanti adik-adik bisa mereview mandiri seperti apa mungkin bedanya dengan aliran filsafat pendidikan yang saya tidak sebutkan, yang sudah kita pelajari, misalnya aliran filsafat pendidikan em, perennialisme itu ada ya, kemudian aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme ya. Jadi silakan bisa di review kembali apa sih fokus mereka masing-masing ya. Nah, jadi itu. Kalau balik lagi ke aliran filsafat eksistensialisme, di mana aliran filsafat ini memang lebih memfokuskan pada em, pengalaman individu sendiri gitu ya, individualnya manusianya masing-masing itu ya. Nah, di sini eksistensialisme melihat bahwa eh,
di sini ya. Kalau dilihat kalau dari websitenya, ini dia melihat ke peran dari individual masing-masing gitu ya. Apakah dari kalau di sini dari perasaannya, pemikirannya, tanggung jawabnya gitu ya. Jadi intinya yang difokuskan itu em, karakter masing-masing individunya dulu gitu ya. Jadi memang lebih individualis. Nah, tokoh yang eh, terkenal untuk aliran filsafat ini adalah Jean Sartre ya, Sartre di sini ya. Beliau mengidentifikasikan bahwa eksistensialisme itu adalah eh, lebih ke manusianya gitu. Jadi manusia yang prominent gitu ya. Nah, lebih lanjut seperti apa sih bahasan manusianya di sini karena kan fokusnya lebih ke manusia gitu ya, eksistensi manusia. Maka penjelasan lebih lanjutnya adalah bahwa di sini manusianya itu harus bisa menginterpretasikan apa pengalaman-pengalaman yang sudah dia dapatkan gitu ya, atau misalnya interpretasi dunia luar gitu ya. Jadi manusia ini atau individu ini tentunya akhirnya punya interpretasi yang beda-beda gitu ya, tergantung dari apakah dari pengalaman terdahulunya atau misalnya dari pemahamannya yang sudah ada di otaknya dia seperti apa gitu ya. Jadi bisa saja interpretasi dunia luar ya dari masing-masing individu itu bisa beda-beda gitu. Jadi bisa lebih ke subjektif ya. Jadi bisa masing-masing setiap individu itu punya interpretasi yang berbeda-beda. Jadi kalau dilihat bahwa memang eksistensialisme ini melihat keberadaan manusia, ya, jadi akhirnya fokusnya terlebih dahulu ke setiap diri masing-masing manusia ini, gitu ya. Belum melihat misalnya apakah dia berdampak ke sosialnya, belum bisa melihat bagaimana perannya di masyarakat, gitu ya. Tapi melihat dulu ke dalam diri manusianya itu, gitu ya, melihat dulu apakah manusia tersebut atau individu tersebut sudah mengenal dirinya dulu gitu ya, mengenal terlebih dahulu gitu ya kekurangannya, kelebihannya gitu ya setiap dari mereka, baru nanti diproyeksikan atau kayak dilihat gitu ya perannya di masyarakat nanti gitu. Jadi step pertama adalah manusia, setiap dari manusia individunya itu harus bisa mengenal diri sendiri gitu ya. Kalau bahasa zaman sekarangnya itu kayak love myself dulu gitu ya, mencintai diri sendiri dulu gitu, mengenal diri sendiri artinya mengetahui apakah apa kekurangannya atau kelebihannya, kemudian ketika dia sudah tahu gitu ya, dia sudah memetakan kekurangan dan kelebihannya, baru nanti sebenarnya manusia tersebut bisa dikatakan dia bisa sudah mengenal dirinya gitu ya. Nah, kalau sudah mengenal dirinya, maka lebih mudah untuk dia nanti berperan di kehidupan masyarakatnya gitu ya. Nah, ketika misalnya manusia tersebut sudah mengetahui dirinya sendiri, maka sebenarnya dia juga akhirnya bisa tahu bahwa ketika dia hidup di dunia ini, mereka itu punya kebebasan gitu ya. Jadi setiap dari manusia itu punya kebebasan atau freedom yang setara sebenarnya gitu ya. Dan sebenarnya bersisian dengan kebebasan itu ada yang namanya tanggung jawab atau responsibility gitu ya. Jadi walaupun setiap manusia itu berhak misalnya untuk melakukan sesuatu apapun, ternyata ada konsekuensi dong di belakangnya gitu ya, atau yang menyertai perbuatan atau tindakannya nanti gitu. Jadi ada dua sisi ini juga gitu ya. Ada kebebasan dan juga ada tanggung jawab. Nah, itu untuk filsafat eksistensialismenya. Nah, bagaimana dengan filsafat pendidikan menurut eksistensialisme? Nah, kalau menurut Sartre di sini dikatakan bahwa
balik lagi bahwa yang diajarkan atau tujuan pendidikan itu adalah siswa, di mana siswa ini adalah manusia, di mana mereka itu adalah terdiri dari individu-individu yang unik-unik dan berbeda-beda, ya. Maka pola pengajarannya juga sebenarnya kalau yang saya bisa persepsikan dari penjelasan di sini adalah guru itu lebih eh, lebih maksimal mengajarkan atau mendidik kalau menurut eksistensialisme adalah dengan eh, apa ya, mengenal individu siswanya dulu gitu ya, atau mengenal secara lebih dekat dan lebih dalam mengenai anak-anak siswanya sebelum lebih lanjut si gurunya itu mengajar materinya gitu ya. Jadi ada waktu di mana guru itu harus bisa tahu karakter anaknya, karakter anak didiknya gitu ya, karakter siswa yang mau diajarkannya ya. Jadi seperti itu gitu. Jadi sebelum lanjut untuk mungkin gurunya mengajar materi A, B, C, D gitu ya. Tapi gurunya terlebih dahulu harus bisa mengenal dulu siswanya itu seperti apa sih, karakternya bagaimana gitu ya. Nah, tapi di sini eh, proses pengenalan itu eh, juga bukan berarti hanya gurunya saja yang mengenal siswanya, tetapi lebih lanjut ketika gurunya itu mau mengenal siswanya, maka siswanya sendiri yang lebih penting adalah harus mengenal dirinya sendiri tadi ya. Jadi bersama-sama guru dan siswa itu gurunya mengenal siswanya, sementara siswanya sendiri mengenal dirinya sendiri gitu. Mungkin contohnya misalnya ketika proses ini ya, proses pengenalan diri ini, guru mungkin bisa saja ada waktu dengan siswa ya, untuk entah bertanya ke siswanya gitu ya, atau melakukan kayak metode pendekatan lain gitu ya, sehingga si siswanya bisa lebih terbuka dengan guru, kemudian gurunya juga bisa akan menambah banyak sekali info-info terkait siswanya ini gitu ya. Nah, tapi apakah adik-adik mungkin dari hal tersebut eh, muncul pertanyaankah gitu ya dari sini? Kalau saya, menurut saya ada di sini problemnya gitu. Jadi kalau kita sesuaikan dengan fakta yang ada bahwa misalnya di sekolah itu em, kan satu kelas itu gurunya satu orang misalnya ya, guru wali kelasnya. Kemudian siswanya kan nggak mungkin cuma satu ya. Ada mungkin lebih dari 20, 30, 40, 50 mungkin gitu ya. Mungkin di jenis sekolah yang sekolahnya di suatu daerah itu hanya sedikit, maka mereka harus banyak menampung siswa di situ gitu ya. Jadi akhirnya di sini satu guru, rasionya satu guru berbanding mungkin 30, 40, 50 tadi gitu ya, satu kelas gitu untuk bisa mengenal siswanya semua. Nah, tadi akhirnya ada problem di mana sangat sulit bagi si guru untuk bisa melakukan ini gitu ya. Sangat kesulitan bagi satu orang guru untuk bisa melakukan pendekatan atau bisa membantu siswanya ini setiap dari mereka untuk bisa mengenal dirinya masing-masing gitu ya. Nah, akhirnya kalau misalnya itu diterapkan di sekolah di sini ya, untuk era sekarang pun gitu ya, dengan tadi rasionya 1 banding 30-an siswa, maka akan tidak maksimal kalau aliran filsafat pendidikan eksistensialisme ini diterapkan di sekolah gitu atau di kelas. Karena tadi untuk mengenal si gurunya untuk mengenal siswanya itu butuh waktu. Satu orang siswa saja itu pasti butuh waktu lama gitu. Apalagi dikali dengan 30 siswa gitu. Dan belum lagi belum ini masih tahapan awal gitu ya. Belum misalnya gurunya harus mengajarkan materi lagi gitu kan. Nah, jadi akhirnya memang ini tidak maksimal kalau untuk diterapkan gitu ya secara ideal di kelas atau di sekolah negeri swasta gitu ya. Nah, jadi itu problemnya. Nah, berarti memang kita kendala di lapangannya gitu ya, atau di faktanya atau di praktek di sekolahnya. Karena tadi tidak bisa misalnya guru itu em, menggunakan waktunya semuanya hanya untuk mengenal siswanya
tanpa pasti harus mengajarkan materinya gitu ya. Nah, itu. Jadi itu problemnya. Nah, tapi dari masalah tersebut sebenarnya bisa saja aliran filsafat pendidikan eksistensialisme ini tetap dipakai, tetapi memang bukan untuk waktu atau settingannya di sekolah atau di kelas. Karena yang pertama, karena tadi keterbatasan waktu ya, untuk pastinya setiap mata pelajaran kan pasti ada waktu tertentu gitu ya, yang terbatas sehingga tidak maksimal untuk melakukan proses pengenalan itu gitu ya. Kemudian yang kedua juga dari tenaga gitu ya, dari gurunya mungkin satu orang guru pasti mungkin tidak bisa fokus hanya ke semua siswa, tapi mungkin hanya sebagian besar saja ataupun secara umum saja gitu ya. Proses pendekatan ini terjadi sehingga yang bisa dilakukan adalah bukan tempatnya di sekolah, tetapi di luar dari sekolah. Ada dua hal mungkin yang bisa dilakukan kegiatannya di luar sekolah, entah itu di rumah dan yang melakukan proses pengenalan individu ini, karakter individu ini adalah bukan guru, tetapi orang tua gitu ya. Jadi orang tua yang berperan untuk menggantikan guru di rumah sehingga nanti orang tua bisa lebih apa ya, lebih banyak waktunya untuk mengenal anaknya sendiri gitu ya. Jadi ada kegiatan dialog di situ antara orang tua dengan anak-anaknya sehingga nanti orang tua bisa lebih mengenal karakter anaknya, kemudian anaknya itu sendiri juga bisa mengenal dirinya sendiri gitu dari bimbingan orang tua. Nah, tapi yang kegiatan kedua itu adalah misalnya dengan kalau, tapi ini memang eh, menimbulkan problem lagi sih. Tapi saya kasih tahu lagi dulu saja di nomor dua ini kegiatannya misalnya kalau orang tuanya itu sudah punya kemapanan ekonomi gitu ya, level ekonominya mungkin lebih eh, tinggi gitu ya, orang-orang kaya, maka sebenarnya tidak bermasalah untuk jenis kegiatan yang kedua ini, yaitu dengan meng-hire atau dengan mempekerjakan misalnya tutor gitu ya, atau ahli pengajar yang sudah bersertifikat, yang mungkin sudah kredibel, udah ada kualitasnya gitu ya dalam bidang pendidikan, bisa di apa ya, bisa diajarkan di rumah gitu. Jadi nanti mungkin ketika orang tuanya itu kesulitan untuk bagaimana nih langkah awalnya untuk bisa eh, mendekatkan gitu ya, entah bonding gitu ya ke anaknya atau bagaimana tata caranya gitu ya, prosesnya kan mungkin lebih ahli dilakukan oleh si tutor ini gitu ya. Jadi mungkin bisa saja tutornya didatangkan ke rumah, kemudian nanti tutornya bisa juga apa ya, mengarahkan orang tua gitu ya untuk bagaimana proses pendekatannya atau proses pengenalan karakter individu anak ini gitu ya. Jadi itu bisa dua kegiatan itu dilakukan untuk eh, menerapkan aliran filsafat pendidikan eksistensialisme ya. Nah, jadi nanti ketika di sekolah, balik lagi ke sekolah, maka guru sebenarnya tinggal mendapatkan laporan dari orang tua bahwa anaknya ini tuh seperti ini loh gitu. Entah misalnya dia itu bukan hanya kekurangan kelebihan juga ya, tapi misalnya ketika anak itu mengutarakan bahwa saya ini suka hobi saya ini, kemudian saya ini pengen cita-citanya jadi ini gitu ya. Terus kecenderungan misalnya belajarnya seperti ini dan lain-lain itu laporannya bisa diteruskan gitu dari rumah ke guru gitu ya. Jadi nanti guru tinggal mendapatkan laporan dari orang tua dan nanti akhirnya guru bisa menerapkan misalnya metode belajar yang sesuai dengan setiap dari anak-anak ini gitu. Karena tadi anak-anaknya sudah tahu gitu karakternya seperti apa saja gitu. Itu dari kerjasama sebenarnya antara orang tua dan guru gitu ya. Nah, itu mungkin ya yang bisa em, disiasati ya di di apa ya?
lapangan karena memang tidak bisa misalnya di sekolah itu satu guru satu siswa ya. Yang ada satu guru mungkin 30 atau 40 siswa yang di-handle gitu. Jadi itu bisa disiasati seperti itu. Tapi problem mungkin bisa muncul kalau ketika orang tuanya tidak punya waktu, mungkin mereka itu full time job gitu ya, sehingga mereka berdua tidak ada di rumah dan ketika anak itu pulang, mereka tidak dapat pola pengasuhan, mereka tidak dapat pendidikan lagi di rumahnya gitu ya, sehingga terbengkalai. Jadi akhirnya ya bisa saja anaknya juga tidak akan bisa sampai mungkin umur dewasa eh, punya kesadaran atau punya kedewasaan untuk tahu bahwa dirinya sendiri itu seperti apa gitu ya. Atau yang kedua, kegiatan yang kedua tadi karena untuk mempekerjakan tutor atau pengajar yang bersertifikat itu pasti butuh dana, maka untuk orang-orang tua yang mungkin level ekonominya belum mapan atau belum bisa em, apa namanya meng-hire tutor dan apa namanya pengajar itu, maka tentunya pasti juga eh, yang sangat diandalkan ini hanya orang tuanya saja berarti gitu ya. Jadi itu apa namanya penjelasannya ya. Nah, setelah proses pengenalan diri itu, maka sebenarnya siswanya, anak-anak didiknya itu juga akhirnya mendapatkan keuntungan bahwa mereka itu tahu dirinya mereka sendiri sedini mungkin ya. Jadi bukan dewasa memang pada umurnya gitu atau bukan baru tahu bagaimana dirinya sendiri itu pada usia yang mungkin 17 atau 18 tahun ke atas gitu ya. Nah, jadi dari kecil sebenarnya mereka sudah tahu gitu ya secara bahasa sederhananya bahwa mereka itu misalnya seperti apa orangnya gitu ya. Jadi karena mereka sudah tahu diri mereka sedini mungkin, maka sangat mudah bagi guru untuk memberikan pengajaran akhirnya atau materi yang sesuai dengan keinginan dia atau sesuai dengan bagaimana cara mereka itu belajarnya lebih mudah atau sesuai dengan misalnya minat bakatnya gitu ya. Jadi akhirnya nanti guru itu mudah sekali untuk memberikan bantuan belajarnya gitu karena sudah tahu bahwa anak-anak didiknya itu seperti ini loh gitu ya. Jadi bukan kertas kosong yang baru dipelajari bersamaan dengan dipelajari materi gitu ya. Jadi ketika gurunya itu sudah tahu anak didiknya, maka sangat mudah untuk menyalurkan si materi pelajarannya ini sesuai dengan kemudahan masing-masing si anak didiknya gitu ya. Jadi itu sebenarnya tujuannya. Kenapa di awal itu harus ada proses pengenalan diri terlebih dahulu. Jadi itu tadi langkah awalnya ya. Ketika si anak itu atau manusia tersebut itu tahu dirinya sendiri, maka sebenarnya nantinya dia itu akhirnya bisa dikatakan menjadi manusia yang utuh gitu atau sempurna versi manusia ya. Jadi utuhnya artinya mereka itu tidak kosong gitu. Jadi ketika ditanya kamu tuh seperti apa sih orangnya atau kamu tuh nanti akan bekerja sebagai apa atau berperan dalam kehidupan masyarakatnya sebagai apa, itu pasti mereka sudah punya jawaban gitu karena di awal waktu mereka kecil mereka udah tahu gitu bahwa mereka ini besar nantinya akan memberikan peran loh atau dampak loh gitu ya ke masyarakat gitu. Jadi awalnya harus diri sendiri dulu terpenuhi, baru nanti mereka bisa akhirnya ke tahapan-tahapan berikutnya. Misalnya ketika ditanya nanti kamu mau jadi apa, bekerja seperti apa, profesinya apa, peran di masyarakatnya apa, itu nanti akan ada jawabannya karena mereka sendiri sudah tahu gitu dari awal mereka itu kekurangan dan kelebihannya apa gitu ya. Jadi ketika langkah awalnya sudah terpenuhi, maka mereka untuk pendewasaannya itu lebih mudah gitu ya. Jadi mereka tidak kaget ketika mungkin yang terjadi kan ketika sudah selesai SMA gitu ya, sudah lulus SMA, mereka baru
bingung sendiri gitu. Ini saya sudah lulus SMA, saya harus S1, saya kemana ya gitu. Saya mau ambil jurusan apa ya? Kalau mereka bingung di situ, sementara waktu terus-menerus berjalan, mereka bisa saja salah jurusan atau mereka hanya ikut-ikutan gitu ya. Yang terjadi nanti bisa saja ada yang tidak maksimal dalam perkuliahannya, atau misalnya mereka juga tidak merasa enough gitu ya, atau cukup atau puas terhadap apa yang mereka pilih, karena dari awal atau dari mereka eh, proses pendidikan di awalnya itu tidak diajarkan gitu atau tidak dikenalkan dari awal gitu. Jadi itu sebenarnya ya, kenapa tujuannya di awal itu harus dituntaskan dulu em, pengenalan dirinya, baru nanti mereka akan bisa memilih dengan percaya diri bahwa saya mau jadi apa, saya harus belajar apa ya. Nah, kemudian si anak ini juga ketika dia mungkin transisi dewasa atau remaja, mereka juga akhirnya punya pemikiran kritis. Pemikiran kritis di sini maksudnya adalah ketika mereka melakukan sesuatu, mereka tahu alasannya kenapa gitu. Contoh, eh, balik lagi ke misalnya ketika mereka itu mau sekolah gitu ya, atau mereka mau lanjut studi lebih tinggi lagi jenjangnya, mereka itu bukan ikut-ikutan gitu. Karena mereka punya alasan bahwa saya sekolah tuh karena ini gitu. Saya bisa aja nggak sekolah gitu. Karena tadi ada kebebasan di situ. Mereka sadar bahwa mereka itu hidup ada hak yang mereka bisa lakukan gitu ya. Mereka bisa berhak memilih kehidupannya seperti apa. Tapi dari pilihan-pilihan itu mereka tahu bahwa tanggung jawabnya atau responsibility-nya atau konsekuensinya untuk memilih ini adalah ini gitu. Jadi ketika si anak itu ditanya, sebenarnya mungkin guru bisa saja ngetes gitu ya, apakah si anak ini sudah tahu gitu dirinya sendiri ya, atau sudah tahu karir hidupnya nanti seperti apa dengan bertanya sederhana, kamu misalnya pertanyaan kamu kenapa sekolah gitu. Kalau jawabannya mungkin ya saya harus disuruh orang tua untuk sekolah gitu. Mungkin di situ perlu penekanan lagi gitu atau perlu pembimbingan lagi karena jawabannya harusnya bukan itu gitu. Jawabannya adalah mungkin gitu ya, salah satu jawabannya adalah saya sekolah karena em, saya mau belajar ini gitu ya. Misalnya saya mau belajar bidang yang dia sukai gitu ya. Di mata pelajaran itu ada bidang itu gitu. Jadi akhirnya saya harus belajar itu gitu. Nah, jawaban-jawaban itu mungkin bisa saja mencirikan bahwa anak itu sudah punya kedewasaan berpikir. Mungkin pertanyaan yang lain misalnya, kamu kenapa nggak sekolah? Kenapa harus sekolah gitu ya? Mungkin ada pertanyaan menjebak seperti itu juga bisa ya. Atau misalnya pertanyaan, kenapa kamu harus lanjut gitu ya? Dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya dalam proses pembimbingan itu atau proses pengenalan itu, guru atau orang tua, cara mereka untuk membuat si anaknya itu mengenal dirinya sendiri bukan dengan guru atau orang tua itu memberikan nilai-nilai gitu ya, ceramah, tapi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan gitu ya, sehingga si anak itu belajar untuk membuka ide-ide di dalam otaknya untuk bisa terbuka atau bisa dikeluarkan gitu atau bisa dibicarakan seperti itu ya. Jadi menurut saya ini aliran filsafat pendidikan yang memang sedikit cenderung individual di awal, tapi ketika dia sudah tahu dirinya sendiri, maka akan sangat memudahkan dia untuk memilih karir hidupnya nanti seperti itu, gitu ya. Dan menurut saya tipe-tipe orang-orang yang lebih punya kedewasaan berpikir, maka akan lebih bijaksana ketika dia dewasa nanti, gitu ya. Mereka bisa memilih dengan jawaban yang sudah dipertimbangkan gitu ya, jadi bukan asal-asalan. Kemudian akhirnya juga mereka melakukan sesuatu atau berbuat atau bertindak itu memang didasarkan atas pemikirannya mereka gitu ya, bukan dari sesuatu yang sembarangan saja gitu.
Nah, itu. Jadi dasarnya itu pondasinya sudah kuat terlebih dahulu, baru nanti ketika dia mau berkarir atau misalnya mereka melakukan peran di masyarakat, entah jadi pejabat, entah jadi bekerja di pemerintahan atau misalnya bekerja di lembaga sosial, itu mereka tahu gitu. Dari awal mereka melakukan itu, impact-nya yang akan terjadi itu seperti apa nantinya. Seperti itu ya. Di sini ada banyak sebenarnya ya pembahasan terkait aliran filsafat eksistensialisme, tapi saya tidak begitu bahas secara apa ya, mendetail atau secara jelas gitu ya. Ini saya hanya lihat kata-kata kuncinya, makanya mungkin memang tidak begitu sistematis ya. Di sini ada misalnya tentang tujuan pendidikan, gitu. Tujuan pendidikan menurut filsafat ini sebenarnya tadi ada yang saya bahas di sini. Di sini ada berapa? Ada poinnya sampai poin E. eh Tadi mungkin sempat saya singgung, tapi tidak saya sebutkan secara jelas. Di sini tujuannya yang salah satunya adalah bisa mengarahkan si manusia ini atau si anak didik ini punya kehidupan yang lebih bagus gitu, atau kehidupan yang sukses gitu ya. Dan lain sebagainya di sini ada. Terus untuk website yang ini menekankan lebih ke ketika si anak didiknya itu sudah tahu dirinya sendiri, maka mereka sebenarnya bisa melakukan apa ya, pengembangan diri gitu sesuai dengan apa yang misalnya mereka sukai atau apa yang mereka mau lakukan. Entah itu mengikuti kegiatan apa namanya, kegiatan bimbingan belajar kah, atau mengikuti studi lanjut dan lain-lain gitu ya, dalam rangka tetap terus belajar gitu. Jadi si manusianya itu sadar bahwa walaupun misalnya mereka sudah S1 mungkin ya, mereka tidak puas tentang pemahaman yang mereka sudah dapatkan, mereka bisa lanjut lagi studi ya, entah itu studi S2, S3, atau mereka em, mengikuti bimbingan atau apa ya, sekolah yang non formal gitu, itu bisa saja gitu ya. Jadi si manusianya itu tetap terus belajar, tetap terus tumbuh, dan mereka tentunya punya kemampuan ini ya, berpikir kritis gitu. Silakan bisa dipelajari materinya di dua website ini secara mandiri. Saya sudah sediakan linknya di Google Classroom. Saya tidak mengcover ya semuanya di sini karena tentunya waktu ya yang terbatas. Mungkin itu adik-adik tambahan dari saya. Saya selama menambahkan itu selalu melihat jam di laptop, jadi agar saya tidak kelebihan ya untuk masuknya. Oke, mungkin itu saja.